masalah di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Apa sebenarnya, Mbah? Menika asmanipun, Mbah. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak kermuk ndasmu. Film horor Indonesia Sinan Gaib rupanya mengusung kisah nyata yang juga mengangkat budaya seni Jawa. Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Mas, ayo. Film Sinan Gaib disutradarai oleh Fauzan Rizal dan diproduseri oleh Chan Perwisya. Gerbang alam gaib Batu Kandang telah terbuka. Film ini sudah bisa disaksikan pada bulan lalu, tepatnya 22 Februari 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Tak kermuk ndasmu. Sinan Gaib diadaptasi dari sebuah kisah nyata siswi SMA asal Trenggalek bernama Ayu yang sedang melakukan proyek film dokumenter dari sebuah seni tari jaranan Trunggono Yakso dari Trenggalek. Mereka menggunakan 4 lokasi untuk pengambilan gambar, di antaranya kantor balai desa, pemukiman warga, dan juga area sungai di desa Pandean, yang mana sungai itu diberi nama oleh warga setempat sebagai Watu Kandang. Sebelum melakukan syuting, para kru sudah diingatkan untuk berhati-hati dan tidak melakukan hal aneh atau sembrono. Namun saat tengah syuting, salah satu kameramen bernama Abidin mengambil sebuah batu yang ada di sungai itu. Ayo. Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Hari-hari selanjutnya setelah kejadian itu, Ayu sering kerasukan. Ojo wedinduk. Tidak hanya di rumah, bahkan ketika upacara bendera di sekolah, Ayu pun kesurupan, membuat suasana heboh dan tidak terkendali. Marilah kita berdoa. Yuk nak awakmu piye yuk, sido njupuk UN ye ra. Yuk, ayo. Kesurupan masalah di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Oleh karena itu, Ayu pun tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Karena anaknya sering kesurupan, orang tua Ayu menganggap jika dia sedang sakit. Bapak rasa memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di Watu Kandang itu, Bu. Pada yang suatu hari di kampung diadakan acara pengobatan besar-besaran. Semua warga yang memiliki penyakit, baik itu medis ataupun non-medis, bisa langsung datang ke balai desa untuk diobati. Ketika itu, Ayu pun dibawa oleh orang tuanya ke sana. Sebelum acara dimulai, akan ada persembahan tembang Jawa dari para sinden. Warga yang merasa ketakutan dan mereka pun pulang, sehingga acara pengobatan itu gagal terlaksana. Bukan apabila Ayu dirasuki oleh sinden gaib bernama Mbah Sarinten. Pasti ini gara-gara mereka mengambil batu di sungai Watu Kandang saat kemarin. Tetua berkata mereka harus mengembalikan batu itu supaya Ayu tidak kesurupan lagi. Gerbang alam gaib Batu Kandang telah terbuka. Selama berhari-hari mereka mencari Abidin, sosok kameramen yang mengambil batu itu.
Namun anehnya Abidin tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Akhirnya, agar Ayu sembuh, dia pun dibawa ke beberapa orang pintar, namun ternyata tak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Ayu pun masih sering mengalami kesurupan. Suatu hari pacar Ayu yaitu Mas Aji datang ke rumah. Mereka cukup lama berpisah karena Aji harus menempuh pendidikannya. Namun ketika itu bukan Ayu yang mengobrol dengannya, tetapi sosok Mbah Sarinten. Mbah Sarinten bertanya, apakah Aji beneran cinta kepada anak ini? Bukan udah bilang aku ndak apa-apa, Mas. Kita ini jarang ketemu ya, jarang teleponan. Masa sekalinya ketemu kita harus berantem sih, Mas? Kowe sing jarene tresno karo bocah iki tenanan opo ora? Singkat cerita, Aji ingin mencoba membantu Ayu dengan menghadirkan tim YouTuber horor untuk membantu Ayu. YouTuber itu tengah terkenal punya ilmu untuk mengatasi hal-hal goib. YouTuber itu terdiri dari 3 orang, 2 laki-laki bernama Genta dan Gaduh, serta seorang perempuan bernama Tea. Mereka datang jauh-jauh dari kota ke kampungnya Ayu. Gaduh dan Genta berniat murni ingin membantu Ayu. Namun Tea malah memiliki niat untuk menambah subscribernya karena yakin video pengobatan Ayu akan banyak penontonnya. Sesampainya ketika YouTuber itu melihat keadaan Ayu, lalu mereka pun berinteraksi dengan Mbah Sarinten. Ketika itu Mbah Sarinten memperingatkan kepada Gaduh dan Genta untuk menjaga Tea, karena dia anak yang berbeda dan harus selalu diwaspadai. Gaduh dan Genta pun tidak mengerti ucapan Mbah Sarinten itu. Untuk beberapa hari, selama pengobatan Ayu, ketiga YouTuber itu akan tinggal di sebuah rumah yang kosong dan tidak terpakai. Keesokan harinya, Ayu beserta tim YouTuber pergi ke Sungai Watu Kandang, karena di tempat itulah pertama kali Ayu kerasukan Mbah Sarinten. Malam harinya, seketika muncul setan monyet berbadan besar mirip seperti gorila. Dia datang untuk menghantui Tea. Ternyata Tea diam-diam saat di Watu Kandang siang tadi. Tea mengambil sebuah batu, maka dari itu setan monyet mendatanginya. Mereka pun bertanya kepada tetua, kenapa Tea sering merasa ketakutan setelah mengambil batu di sungai. Watu Kandang ini sakral di desa kami. Ojo Dindo. Apa ini ada hubungannya ya? Tampang kami. Karena dia ada ambil sesuatu di Watu Kandang. Akhirnya semua pun dijelaskan. Sungai Watu Kandang adalah tempat yang keramat, sehingga harus berhati-hati selalu menjaga sikap ketika berada di sana. Jika seorang dengan hati yang tidak bersih datang ke Watu Kandang, maka orang itu akan melihat batu yang ada di sana berubah menjadi perhiasan mewah yang disebut Watu Lintang. Jika Watu Lintang diambil, maka hal itu dapat membuka gerbang alam gaib, sehingga para makhluk halus dapat masuk ke alam dunia. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka. Oleh sebab itulah sosok Mbah Sarinten dan hantu monyet datang. Tetapi Mbah Sarinten adalah sosok hantu yang baik. Ia hanya suka kepada Ayu sehingga merasuki tubuhnya. Sementara bagi orang yang mencuri Watu Lintang, maka dia akan diganggu oleh sosok monyet besar. Sosok monyet itu pun akhirnya bertemu dengan Mbah Sarinten di alam dunia. Mbah Sarinten mengancam si monyet jika dia berani mengganggu akan menghancurkan kepalanya. Ojo ganggu sing duwe omah iki. Tak keremuk ndasmu. Hari demi hari, Tea larut dalam ketakutan karena teror monyet besar itu. Hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri.
Tetua mengatakan apabila jiwa Thea sedang terjebak di alam lain. Akhirnya desa pun mengadakan ritual besar-besaran di sekitar daerah Sungai Watu Kandang supaya roh Thea bisa masuk ke badannya kembali serta menutup gerbang alam gaib. Singkatnya, ritual itu telah selesai. Gerbang alam gaib berhasil ditutup. Namun saya tidak tahu apakah Thea sempat keluar dari alam gaib atau belum, karena ketika akan loncat ke portal, sosok monyet besar itu beralih ke arah Thea. Tapi akhirnya Thea pun sadar diri, namun dalam keadaan berteriak histeris seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu ada hal yang sangat mengejutkan. Di sebuah kamar Thea ada seorang laki-laki yang sangat ketakutan. Ternyata dia adalah Abidin, kameramen di awal film yang mengambil Watu Lintang karena terus diteror oleh sosok monyet besar. Film pun ditutup dengan pernikahan Aji dan Ayu. Aji pun harus menerima Ayu apa adanya karena sekarang ada Mbah Sarinten yang selalu di sampingnya Ayu. Sedikit penjelasan dari film Sinden Gaib. Seperti penjelasan tetua kampung, gerbang alam gaib akan terbuka apabila Watu Lintang diambil. Dan orang-orang yang dapat melihat Watu Lintang adalah mereka yang memiliki hati yang kotor. Nahasnya Abidin dan Thea sedang memiliki hati yang kotor saat mereka berkunjung ke Sungai Watu Kandang. Dari awal dia tidak berniat untuk membantu Ayu, tetapi dia hanya ingin memiliki konten viral agar subscriber YouTube-nya meningkat. Sebab itulah hati Thea dianggap kotor. Lalu jiwa Abidin dan Thea masih terperangkap di alam gaib, sementara gerbangnya sudah ditutup sehingga mereka terjebak dan jiwanya tersesat. Sementara Mbak Sarinten dan Ayu masih tetap bersatu. Karena Mbak Sarinten senang sama Ayu, dia berjanji akan menjaga Ayu jika Ayu mengizinkannya selalu berada di sampingnya. Cerita yang tadi saya sampaikan sebenarnya kurang lengkap. So, jangan lupa buat kalian tonton full filmnya. Yang pasti film ini bakal bikin kalian ngeri sama suara-suara sindenya.